Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Saudagar Komputer dengan saya Karis. Kembali lagi waktunya kita review laptop yang keren, spesifikasinya bagus, dan tentunya harganya murah. Ini dia laptopnya, Acer Aspire 3 14, laptop kelas consumer yang udah pakai prosesor generasi terbaru, RAM-nya kenceng dan storage-nya kapasitasnya udah besar banget. Jangan banyak spoiler, langsung aja kita masuk ke videonya. Harga laptop di tahun sekarang yang udah aman banget buat anak sekolah, buat install aplikasi, buat olah data yang performanya masih bisa kita andelin, dan desainnya bagus, kayaknya di harga 6 jutaan deh. Karena di harga segitu, seenggaknya nih kita udah bisa dapetin laptop yang prosesornya nggak kelas bawah banget. Masih lumayan lah, jadi performanya juga masih oke banget. Terus juga nih laptop di harga segitu, apalagi kalau dari brand yang cukup ternama nih, secara build quality juga pasti udah oke banget. Jadi nggak apa adanya gitu materialnya, cukup bagus. Di antara banyaknya laptop yang punya harga di 6 jutaan, saya merekomendasikan satu laptop buat teman-teman. Acer Aspire 3 14 36M. Saat saya syuting video ini di tanggal 15 Desember 2023, laptop ini punya harga berkisar 6,2 sampai 6,5 jutaan rupiah. Untuk pembelian nanti teman-teman bisa chat langsung admin Saudagar Komputer yang nomornya ada di deskripsi. Tapi sebelum itu biar teman-teman makin tertarik sama laptopnya, yuk langsung aja kita bahas dulu. Mulai dari prosesornya. Dia pakai prosesor Intel Core i3 seri N, yaitu Intel Core i3 N305 dengan teknologi Intel 7. Prosesor yang rilis di awal tahun 2023 ini jelas masih muda banget dan powerful banget dengan 8 core 8 threads. Ini kira-kira masih ada nggak nih sebagian dari kita yang ngira kalau Intel Core i3 itu core-nya 3? Ternyata enggak teman-teman, ada yang 2, ada yang 4, dan yang ini 8. Integrated grafik dia pakai Intel USD Graphic dengan frekuensi dinamis maksimal mencapai 1,25 GHz. Mendukung Intel QuickSync Video, DirectX 12.1, OpenGL 4.6 dan OpenCL 3.0. Kalau untuk RAM-nya dia pakai RAM berkapasitas 8GB LPDDR5 4800 MHz. Namanya aja udah LPDDR5, udah pasti soldered dan nggak bisa di-upgrade. RAM 8GB apalagi udah DDR5 dan sekencang itu sih saya rasa udah cukup lah ya. Seenggaknya kita udah bisa buat multitasking, buat aplikasi lebih dari satu. Selanjutnya untuk storage, laptop ini udah pakai SSD, tapi bukan SSD SATA nih. Dia udah pakai SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4 berkapasitas 512GB. Ini SSD yang kencang banget. Dengan SSD kayak gini, booting laptop ini udah pasti cepet banget. Buka tutup aplikasi, copy data juga udah pasti cepet banget. Gimana nih, prosesor udah Intel Core i3 8 core pula, RAM-nya DDR5, SSD-nya kenceng. Penasaran gimana performanya? Tonton terus videonya. Lanjut untuk wireless konektivitas, sama kayak laptop biasanya, laptop ini juga dipakai dengan Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth. Jadi kita bisa connect internet dimanapun berada dan juga connect ke peripheral yang pakai Bluetooth. Masih ada nggak sih yang pakai Bluetooth? Boleh banget tulis di kolom komentar. Lanjut soal baterai nih. Kalau ngomongin laptop pasti teman-teman pasti nanya kan, Bang itu kapasitas baterainya berapa nih? Laptop kan komputer mobile kita bawa kemana-mana. Kalau baterainya kecil kayaknya nggak enak nih karena harus sering-sering ngecas. Laptop ini punya baterai berkapasitas 40 Wh yang saya rasa itu udah cukup banget ya buat menunjang kegunaan harian kita. Seenggaknya kita dalam satu hari itu nggak sering-sering ngecas. Lanjut untuk sistem operasi. Nah, laptop ini sama juga kayak laptop keluaran terbaru sebelumnya. Dia udah dibekali dengan Windows 11 Home original dan juga dibekali dengan Microsoft Office Home and Student 2021 original juga. Jadi kita nggak usah beli terpisah nih, kita nggak usah mikirin lagi soal software sama sistem operasi. Kita udah dapet dan original, bisa kita pakai sampai kapanpun, sampai bosen kayaknya. Selanjutnya kita ngomongin soal desain dari laptop ini. Acer Aspire 3 14 36M, laptop di harga 6 jutaan, teman-teman bisa lihat sendiri. Desainnya keren dan minimalis. Dia mengusung desain yang lebih baru dari pendahulunya. Di bagian punggung layarnya ada tulisan Acer yang kecil, nggak seperti biasanya. Terus ada juga tulisan Aspire tapi di bagian bawah. Laptop ini nggak bisa dibuka sampai 180 derajat. Tapi kalau dibuka sampai maksimal, bodi bagian bawahnya akan terangkat.
dan bodi bagian atas yang akan nempel ke bagian dasar. Tapi itu aman banget karena ada 2 buah pad yang menjaga bodi bagian layar, jadi ya nggak akan lecet. Lanjut soal layar. Layarnya ini berukuran 14 inch yang punya resolusi sayangnya masih HD 1366 x 768 pixel. Sebenarnya agak disayangkan sih ya, laptop ini layarnya masih HD. Tapi yang saya suka nih dari layar Acer ini adalah yang teman-teman perlu tahu, dia tuh lebih nyaman kalau kita liatin berlama-lama. Karena dia udah dilengkapi dengan teknologi yang namanya Acer ComfyView. Ini koreksi nih kalau salah, boleh banget tulis di kolom komentar karena namanya susah disebutinnya. Teknologi andalan dari Acer yang memberikan kenyamanan lebih ke user saat kerja berlama-lama di depan laptop, karena laptopnya nggak mudah memantulkan cahaya dengan intensitas tinggi. Bingkai layarnya juga udah tipis ini di sisi kanan dan sisi kiri, jadi makin terasa cukup lega. Kecuali di bagian atasnya yang agak tebal sedikit aja karena ada webcam yang punya resolusi 0,9 megapiksel 720p. Dan katanya webcamnya ini dilengkapi dengan teknologi TNR atau Temporal Noise Reduction. Dan mikrofonnya juga dibekali dengan teknologi Acer Purified Voice atau Noise Cancellation. Dan langsung aja kita cobain. Ini adalah suara rekaman dari audio aslinya. Bagaimana suaranya? Ini adalah suara rekaman dari laptop Acer Aspire A314 36F. Bagaimana kualitasnya? Tes 1 2 3. Lanjut kita turun ke bagian keyboardnya, bagian ngetik-ngetik. Keyboard laptop ini udah cukup nyaman dipakai buat ngetik. Rasa kliknya ada, ukuran tombolnya juga gede-gede kecuali tombol functionnya yang lebih ramping, yaitu normal sih di kebanyakan laptop. Turun lagi ke bawah ada touchpad yang letaknya tumben nih, nggak sejajar sama tombol spasi. Alhasil posisinya jadi center. Tapi bagus sih, jadi nggak gampang ngesenggol waktu kita lagi ngetik. Oke, kita lanjut ke bagian port atau konektornya. Buat input outputnya laptop ini udah cukup lengkap nih. Dia punya 2 buah USB 3.2 Gen 1, 1 buah USB Type-C full function, bisa buat ngecas, bisa buat transfer data, dan juga buat display. 1 buah HDMI, 1 port audio combo jack, dan tentunya 1 port DC-in atau port charger. Selanjutnya kita masuk ke pengujian performa dari laptop ini, biar teman-teman dapat gambaran nih gimana sih performa dari laptop ini, bagus atau enggak. Langsung aja kita masuk, ini dia performanya. Pertama soal speed SSD-nya. SSD-nya ini beneran kenceng banget. Kecepatan bacanya di 3467 MB per second dan kecepatan tulisnya di 3105 MB per second. Masuk ke tes benchmark, Cinebench R15 kita looping 5 kali dengan charger. Running pertama dapat poin di 751, cukup tinggi, dan di running berikutnya turun sedikit dengan 696 poin. Namun running berikutnya cukup stabil di atas 700-an poin. Suhu saat running Cinebench R15 ternyata cukup adem, dengan suhu rata-rata di 54 derajat Celcius, dan tertinggi setiap kali mulai running suhu mencapai 65 derajat Celcius. Lanjut Cinebench R20, kita looping 5 kali dengan charger. Running pertama kita dapat 1627 poin, dan di running berikutnya skor terus naik dan tertinggi didapetin di running terakhir dengan 1703 poin. Suhunya juga kurang lebih sama nih kayak waktu kita jalanin Cinebench R15, rata-rata di 54 derajat Celcius dan tertingginya di 65 derajat Celcius. Masuk ke tes main game. Pertama kita main game Rocket League. Kita jalanin di 720p dengan settingan performance. Game berjalan dengan lancar banget, dapetin FPS mulai dari 74 sampai 106 FPS. Namun ketika bermain FPS rata-rata di 87 FPS. Itu udah lancar banget dan kalian bisa mainin game satu ini dengan sangat nikmat. Lanjut game kedua, kita main GTA 5. Kita jalanin di 720p dengan settingan normal alias rata kiri. Game berjalan cukup lumayan lancar dengan FPS mulai dari 36 sampai 55 FPS. FPS rata-rata berkisar 40-an saat bermain. Ya cukup lumayan lah ya. Dan saya juga nggak sangka kalau laptop ini bisa jalin GTA 5 dengan lumayan lancar kayak gini. Laptop 6 jutaan tapi bisa gaming. Keren banget. Nah itu dia performa dari laptop Acer Aspire 3 1436M. Gimana nih pendapat teman-teman soal performanya?
Boleh banget tulis di kolom komentar, kita diskusi. Terakhir sebelum saya tutup, saya mau bahas poin-poin penting dari laptop ini. Pertama, dia udah pakai prosesor Intel Core i3 seri N. Seri N ini buat teman-teman yang belum tahu adalah prosesor terjangkau yang performanya udah sangat bagus. Intel sendiri yang nulis kalau prosesor ini bisa digunakan untuk gaming kasual dengan performa grafis hingga 64% lebih baik. Yang kedua, soal RAM, dia udah pakai RAM DDR5 4800 MHz pula. Jelas, kenceng banget. Yang ketiga, SSD-nya kenceng. Tadi teman-teman bisa lihat sendiri kan kecepatan dari SSD-nya. Jelas jauh banget kalau kita bandingin sama SSD SATA, apalagi dibandingin sama hard disk. Itu jelas jauh banget bedanya. Bisa 10 kali lipat. Yang keempat, soal desain dari laptop ini. Laptop ini desainnya bagus, stylish, modern. Ya cocok banget untuk ruang lingkup perkantoran dan sekolah. Juga beratnya enteng banget, jadi gampang banget buat kita bawa kemana-mana. Nah itu dia poin-poin menarik dari laptop ini. Andai aja nih laptop ini layarnya Full HD, dan andai aja nih di sini ada kartu grafik atau disk grafik Nvidia, itu pasti performa buat gamingnya tuh makin oke lagi. Tapi itu cuma berandai-andai. Ya, namanya juga laptop murah, pasti ada aja yang ditekan biar harganya tetap terjangkau. Jujur aja saya tertarik banget sama laptop ini. Ya tertarik juga buat review dan kita obrolin sama-sama. Karena laptop ini selain harganya terjangkau, dia tuh udah pakai prosesor ya Intel Core i3 seri N yang terbaru, jelas RAM-nya juga udah DDR5, dan saya penasaran gimana performanya. Terus waktu saya tahu harga pastinya juga saya rasa ini worth it banget buat ya direkomendasikan ke teman-teman semua. Dan setelah tadi kita bahas dan kita tes performanya, juga ternyata emang laptopnya mantap banget. Kayaknya ini jadi salah satu laptop di harga 6 jutaan yang paling oke deh. Dan buat teman-teman semua yang lagi cari laptop murah di harga 6 jutaan tapi pengen dapat performa yang mantep banget nih, bisa buat sekolah, terus bisa buat gaming juga nih, bilang ibu atau bilang ayah ya pengen beli laptop yang buat sekolah nih tapi pengen yang ini nih biar iseng-iseng main game gitu. Aduh, jangan ditiru ya, jangan ditiru. Untuk link pembelian seperti biasa ada di kolom deskripsi, dan di sana juga ada kontak dari admin Saudagar Komputer. Kalau teman-teman ada yang mau nanya soal laptop ini, soal apapun, jangan ragu, tanya aja ke admin Saudagar Komputer, langsung chat. Oke, kayaknya cukup sampai sini aja nih. Seperti biasa, saya mohon maaf banget kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like video ini, komen kalau pertanyaan, dan share video ini. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube Saudagar Komputer dan aktifkan lonceng notifikasi biar teman-teman gak ketinggalan kalau lagi ada fitur baru dari kita. Jangan lupa juga follow sosial media kami yang ada di kolom deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan salam teknologi.